Italia adalah lambang kemuliaan, 4 kali juara dunia. Sebuah bangsa yang sepak bolanya lahir dari strategi jenius dan pertahanan sekeras marmer kuno. Namun, kini, Gli Azzurri telah berevolusi menjadi sebuah masterpiece absurditas. Mereka bukan lagi tim yang ditakuti. Mereka adalah tim yang ditertawakan. Dan, bagi kita penggemar sejati, ini menyakitkan, tapi juga agak lucu. Kita baru saja menyaksikan malam kehancuran di San Siro. Melawan Norwegia yang dipimpin oleh Erling Haaland, seorang manusia yang terlihat seperti karakter game video yang kodenya dicurangi, Italia kalah 1-4. 4-1. Di awal babak kedua, saat skor masih 1-1, Norwegia mencetak gol kedua. Lalu, gol ketiga dan gol keempat. Ini bukan sepak bola, ini adalah ritual bunuh diri massal di hadapan 80.000 saksi. 2018, absen. 2022, absen. 2026, menunggu playoff. Dunia bertanya-tanya, mengapa? Dan jawabannya ada di dalam kepala 11 pria yang mengenakan seragam biru. Lini tengah Italia. Mereka adalah para maestro passing aman. Di zaman modern di mana tim lain bermain vertikal, ke depan, dan high tempo, lini tengah Italia bermain horizontal, ke samping, dan sangat aman. Ketika ada ruang untuk umpan terobosan, mereka akan memilih untuk mengoper bola sejauh 5 meter ke belakang, kepada bek tengah yang baru saja sarapan dengan kegelisahan. Mereka adalah para profesional yang ahli dalam menunda masalah. Lini serang Italia. Mereka sekelompok seniman yang menderita kutukan ujung sepatu. Mereka berlari cepat, bergerak cerdas, dan berhasil berada di posisi yang tepat. Lalu, mereka menendang bola. Dan bola itu entah bagaimana selalu berakhir di barisan kedua penonton, atau paling sering, memantul ke sudut lapangan, dan kembali kepada kiper lawan. Mereka telah menyempurnakan seni hampir gol. Lini pertahanan Italia, ini bagian paling tragis. Pertahanan Italia dulunya adalah sebuah catenaccio, gembok yang tak tertembus. Kini, pertahanan kita adalah pintu putar, tanpa penjaga. Mereka ahli dalam pertahanan zonal marking, yang sangat modern, di mana setiap pemain bertanggung jawab pada zona kosong, di mana lawan tidak berada. Tapi, masalah terbesar adalah mental. Dr. Luigi Ferrari, psikolog olahraga fiktif. Tim ini menderita trauma kolektif. Begitu lawan mencetak gol pertama, alarm di otak mereka berbunyi, bukan, ayo serang balik, melainkan, sial. Ini flashback ke Makedonia Utara, sembunyikan bola. Benar, trauma. Mereka tidak takut lawan. Mereka takut pada diri mereka sendiri, dan hantu-hantu kegagalan masa lalu. Sekarang, kita kembali ke babak playoff, sebuah babak yang seharusnya hanya untuk negara-negara spesies langka Eropa. Tapi kini, Italia menjadi anggota tetap. Kita akan melawan tim seperti Bosnia atau Islandia, tim yang memiliki dua hal yang tidak dimiliki Italia saat ini. Semangat bertarung, dan kiper yang tidak tertekan. Tifosi sejati. Walaupun kita sakit perut melihat penampilan ini, walaupun kita kritik habis-habisan, dan meskipun kita sudah membatalkan rencana liburan ke Amerika Utara, mereka datang ke San Siro bukan untuk menonton sepak bola, tapi untuk melaksanakan ritual keagamaan yang selalu berakhir dengan pengusiran setan. Lihatlah Signore Enzo. Ia telah memegang bendera yang sama sejak tahun 82. Di awal pertandingan, ia melompat, ia bernyanyi, ia menumpahkan kopi. Ketika skor 1-0, ia bersumpah akan menamakan cucu perempuannya dengan nama Pio, nama pencetak gol. Namun, saat gol keempat Norwegia masuk, Enzo tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia hanya melakukan sesuatu yang lebih buruk. Ia mengeluarkan bekal panini, roti lapis, dari tasnya, duduk di tangga, dan mulai makan dengan tatapan kosong. Air mata mulai menetes. Itu bukan hanya panini, itu adalah simbol keputusasaan. Ia makan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh lini tengah Italia. Ia makan bukan karena lapar, tapi karena ia butuh sesuatu yang nyata, dan bisa diandalkan, tidak seperti pertahanan timnya. Mereka saling berpelukan, tetapi bukan pelukan perayaan. Itu adalah pelukan penghiburan massal. Narator, kelompok pemuda ini, mereka baru saja menyaksikan 3 kegagalan playoff dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu seperti apa rasanya Italia di Piala Dunia. Salah satu dari mereka, ragazzo pemuda, Marco, mengeluarkan ponselnya. Bukan untuk merekam, tetapi untuk mengganti profil media sosialnya menjadi warna hitam putih. Itu bukan tanda berduka. Itu adalah pengakuan, aku lelah berharap. Visual. Seorang wanita tua, nona, nenek, Rosa, yang datang dengan syal rajutan,
Saat peluit akhir berbunyi, dia melepas syalnya, melipatnya dengan rapi, dan melemparkannya ke lapangan. Nona Rosa. Dia telah merajut syal itu sejak kualifikasi dimulai. Dia melemparnya bukan karena marah kepada pemain, tapi karena dia tidak punya energi lagi untuk membawanya pulang. Itu adalah penyerahan diri yang damai. Ambillah Rogazzi, bisiknya, ambil kehangatan ini, karena kalian telah membekukan hati kami. Fans Italia di seluruh dunia, dari Buenos Aires hingga Melbourne, mereka tidak tidur. Mereka begadang untuk menyaksikan tim yang mereka cintai melakukan kekacauan yang familiar. Mereka sekarang harus berhadapan dengan ejekan dari fans Argentina dan Jerman. Italia, tim terbaik di dunia. Untuk liburan musim panas saat Piala Dunia. Itulah harga yang harus dibayar tifosi. Mereka mencintai kalian, para pemain, melebihi akal sehat mereka sendiri. Mereka mendukung kalian meskipun statistik dan logika mengatakan jangan. Mereka adalah para pahlawan yang tidak terlihat, yang menderita jet lag emosional di sofa ruang tamu mereka. Panggilan terakhir, sumpah darah dan keringat untuk playoff. Dengar baik-baik, kalian telah melihat air mata itu. Kalian telah melihat Panini yang dimakan dalam keputusasaan. Kalian telah melihat syal yang dibuang. Playoff Maret bukan tentang taktik 4-3-3 atau 3-5-2. Ini adalah tentang hutang kehormatan. Para fans kalian tidak meminta trofi. Mereka hanya meminta kalian untuk tidak dipermalukan. Mereka meminta kalian untuk tidak lagi menjadi bahan lelucon di warung kopi seluruh dunia. Ketika kalian melangkah ke lapangan playoff, setiap sentuhan kalian harus berbau darah, keringat, dan amarah. Bermainlah seolah-olah kemenangan adalah satu-satunya hal yang akan mengembalikan senyum Nona Rosa dan membuat Enzo menyingkirkan Panini keputusasaannya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mereka yang mencintai kalian tanpa syarat. Jangan pernah lagi membiarkan fans Italia menjadi badut di tribun. Berjuanglah, menang. Karena jika tidak, di pintu keluar bandara, yang menyambut kalian bukan lagi keheningan, tapi suara VOMIT kami yang mendengar alasan kalian. Forza Azzurri, kita tetap akan menyalakan televisi di bulan Maret. Kita akan berteriak, kita akan mencaci maki wasit, dan kita akan percaya. Karena itulah yang dilakukan seorang fans sejati. Dan jika kita lolos, itu akan menjadi narasi epik berikutnya. Jika kita gagal, kita akan punya lebih banyak materi parodi untuk 2030. Forza Azzurri, sekarang, tolong, oper bolanya ke depan. And it's Italy, who are the champions of Europe. Can't help but feel pleased for him. He deserves the big prizes like this. Italy are the champions of Europe. Goes long for the first time. Looked to have been a little too long, but the ball was kept alive and then put wide. Back come Italy. This time it's a long-range effort that was speculative at best. And Chiellini with the header. What a save that is! Movement from right to left from Berardi. The header is wide from Immobile. So he's going to try. The stick taken off by Spinazzola. Really is. Here's Berardi. Oh, Berardi's got in now. And it's an own goal. It's gone in off Mary Demiral. That's what it's taken for Italy to find a way. There was a very untimely stumble. Held on to, but it's shrugged off the challenge to shoot. And to pull back. That's Immobile. Not this time. He's been brilliant. Tonight's Spinazzola. Berardi. Spotted the run. Another one from Spinazzola. Well kept out. Not able, no. Immobile in for two. Turkey now in trouble. Start. Giannola, that's a clever pass. Yilmaz, great tackle by Chiellini. Made it his. German VAR, universal joy amongst the Italian squad. Berardi, strong running style of his. He set it up for Locatelli, and this one surely will count. A temporary reprieve. The Swiss with no more than
is a chance for Zuba. Another chance to cut it back as well. And it could get even better here. That's going to be either one thing or the other from Chiesa. Fresh legs. He's in. Immobile this time. Shaqiri again. Like Dino's off. Here's Immobile. And it's seen as a foul. Out by Rodriguez. It's worth a shot from distance. It's certainly worth a shot from distance when that happens. And Ciro Immobile. And Emerson, he might have a go. Gunter, of all people, dangerous. Bastoni, teasing one in, breaks to the back post. Couldn't hit the target. Chiesa. Gordon. Daniel James. Shooting with a diagonal towards Rodham. But it's not it. But there's the ball from Verratti through. Verratti again, look at that for Pebble in, and he almost provided another goal for Bernardeschi. Tries to sneak it through and almost did. Off the post in, can he pull it back to Lucia? Pulls it back, and another save from Ward. Ward in the right place to the nuts. Roberts with the diagonal, and it's helped on. Bale puts it over.